Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 10 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19, ayat 9a, ayat 11 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 5, ayat 27 sampai 32. Beberapa gagasan pokok dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Elia sedang berada di Gunung Horeb. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk berdiri di hadapan Dia. Ada pengalaman yang menarik dari Nabi Elia yang terjadi pada saat itu adalah angin yang keras yang lewat, bahkan yang memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Kemudian terjadi gempa yang luar biasa. Juga Tuhan tidak ada di sana. Lalu muncul api. Tuhan juga tidak ada dalam api itu. Sesudahnya terjadi angin sepoi-sepoi basah, dan rupanya Allah ada di dalamnya dan berseru kepada Nabi Elia. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Elia tentang apa yang dikerjakannya, Elia menyampaikan keluh kesah apa yang dia alami berhadapan dengan orang-orang Israel. Beberapa hal yang dikeluhkan oleh Elia kepada Yahweh, kepada Allah yang hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, yang hadir dalam kesunyian, yang hadir dalam diam, yang hadir dalam keheningan lewat angin sepoi-sepoi basah. Elia menyampaikan betapa orang Israel telah meninggalkan perjanjiannya dengan Yahweh, dengan Allah sendiri. Elia juga berkeluh kesah bahwa orang Israel telah meruntuhkan mezbah-mezbah yang dipakai untuk berdoa, untuk menyembah dan memuji Allah, Yahweh mereka. Bahkan Elia juga berkeluh kesah tentang tingkah laku orang Israel yang membunuh para nabi. Bahkan Elia sendiri mendapat ancaman akan dicabut nyawanya. Inilah keluh kesah Elia kepada Yahweh yang hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, yang hadir dalam keheningan, yang hadir dalam kesunyian. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui apa yang dialami oleh Elia, kepada kita diingatkan Allah pertama-tama hadir bukan dalam kebisingan, bukan dalam kejadian dan peristiwa yang luar biasa, bukan dalam bunyi-bunyian yang huru-hara,
tetapi Allah hadir dalam keheningan. Allah hadir dalam kesunyian. Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Saudari dan saudara yang terkasih, dan pada saat yang sama, Yahweh Allah yang hadir dalam angin sepoi-sepoi basah meminta Elia untuk mengangkat raja-raja dan untuk mengurapi orang yang akan menggantikan Elia sendiri. Hazael, Allah minta Nabi Elia mengangkatnya menjadi Raja Aram. Yehu, cucu Nimsi, diangkat menjadi Raja Israel. Dan Elisa diurapi oleh Nabi Elia menjadi nabi yang akan menggantikan Elia sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, memang tongkat estafet harus dilanjutkan, harus diwariskan, harus diberikan kepada generasi-generasi berikut dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk menerima tongkat estafet itu, baik dalam kehidupan masyarakat secara umum, juga dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan sebagai orang beriman. Apakah Anda dan saya berani kalau pada suatu saat Allah memilih Anda dan saya untuk mengambil bagian atau untuk menerima tongkat estafet itu, berkarya bagi Tuhan melalui orang-orang atau umat yang dipercayakan kepada Anda dan saya? Beranikah kita? Maukah kita? Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa berzina itu adalah dosa. Tetapi hal yang paling istimewa atau hal yang ditegaskan, digarisbawahi oleh Yesus, tidak soal zinanya itu sendiri, tetapi soal yang menimbulkan perzinahan. Yakni Yesus tegaskan, barang siapa yang memandang seorang perempuan dengan keinginan untuk berzina, itu saja sudah dosa. Dan Yesus mengingatkan, dosa moral, dosa apa saja, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan penyebab dosa itu bukan sesuatu yang ada di luar sana, jauh-jauh dari manusia, tapi justru unsur yang ada di dalam diri manusia terkadang atau banyak kali menjadi penyebab manusia itu berdosa. Zina misalnya, itu muncul bisa saja karena mata yang melihat. Mata yang melihat sampai kepada hati yang punya keinginan yang jahat terhadap perempuan yang dilihat, maka menimbulkan zina. Karena itu Yesus tegaskan, bila ada anggota tubuhmu, bila matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkil saja. Bila tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, potong saja. Kedengarannya kejam, tetapi itu maksudnya jelas bahwa penyebab dosa itu berawal dari sesuatu yang sederhana, dan yang membuat orang berdosa bisa saja mata, bisa saja pikiran, bisa saja hati. Maka kendalikanlah mata, kendalikanlah pikiran, kendalikanlah hati. Saudari dan saudara yang terkasih,
Semoga kita mendapat inspirasi dari kedua bacaan liturgi ini untuk sekali lagi menata kehidupan kita. Pertama, kita mesti selalu ingat Tuhan hadir dalam keheningan, dalam kesunyian, bukan dalam bunyi-bunyian yang luar biasa, yang menggemparkan, yang hiruk pikuk. Tapi Tuhan hadir dalam kesunyian. Yang kedua, Tuhan dalam tanda petik seakan membutuhkan kita. Bila kita pada suatu saat Tuhan pilih untuk ambil bagian dalam karyanya, mari kita bersedia dan mempersembahkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, kita diingatkan bahwa dosa moral atau dosa pada umumnya itu berangkat dari hal-hal yang kecil. Maka ketika ada sesuatu yang membuat kita berdosa, sebaiknya kita mengerem sesuatu yang menyebabkan kita berdosa itu. Itu jauh lebih aman kita mengantisipasi, menjaga supaya itu tidak menimbulkan kita melakukan dosa, entah dengan pikiran, dengan perkataan, mungkin juga dengan imajinasi, atau mungkin dengan mata. Tuhan memberkati kita.